Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anwar Sadadha, NIM 19112434. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Setai An-Nadwah, Kuala Tungkal. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi serta menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang pelestarian lingkungan. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama. Materi yang pertama tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, Islam itu agama yang komprehensif. Islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya atau alam sekitar, yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, air, udara, dan sebagainya. Jadi diperlukan adanya hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungannya. Dan ada dua pokok yang penting dalam hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang pertama, istifadah, artinya mengambil manfaat. Yang kedua, al-muhadadah, artinya menjaga dan melestarikan. Jadi perlu adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Karena yang pertama, manusia membutuhkan lingkungannya untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, lingkungan membutuhkan manusia untuk menjaga dan melestarikannya. Dan Allah menciptakan segala apa yang di bumi ini adalah untuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Jadi Allah menciptakan segala apa yang di bumi ini untuk manusia, baik itu berupa lingkungan, tumbuh-tumbuhan, diciptakan Allah untuk manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia haruslah untuk menjaganya dan melestarikannya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yarisu garsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun, rawahul Bukhari. Yang artinya, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yarisu garsan, bercocok tanam, au yazra'u zar'an, atau menanam satu tanaman, fayakulu minhu, lalu tanaman itu dimakan, tayrun, oleh burung, au insanun, atau manusia, au bahimatun, atau binatang, illa kana lahu bihi sadaqatun, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya kitab Al-Harz wa Al-Muzara'ah. Hadis kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman melainkan
tanaman yang dimakan itu menjadi sedekah baginya, dan apa yang dicuri atas tanaman itu menjadi sedekah baginya, dan tidaklah dikurangi kepunyaan seorang melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman melainkan tanaman yang dimakan oleh manusia, binatang atau burung itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahawa hadis-hadis tersebut adalah dalil-dalil yang jelas tentang pentingnya untuk bercocok tanam. Karena dengan kita bercocok tanam, maka akan mendapatkan dua manfaat, yaitu pertama manfaat dunia, yang kedua manfaat agama. Pertama manfaat dunia, yaitu yang bersifat dunia atau duniawiyah. Dengan kita bercocok tanam, maka akan menghasilkan produksi atau menyediakan bahan makanan. Karena bercocok tanam, selain petani yang mendapatkan manfaatnya, tetapi juga masyarakat dan negeri bisa mendapatkan manfaatnya. Dengan bercocok tanam, maka segala bahan pangan atau bahan makanan bisa diperoleh, seperti sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, sehingga bisa bermanfaat bagi si petani atau bagi si penanam, bagi masyarakat banyak. Selain itu juga, selain menyediakan bahan pangan atau bahan makanan, dengan kita menanam pohon atau menanam tumbuhan, maka akan menjadikan udara menjadi segar, sejuk. Dan dengan kita menanam pohon bisa dijadikan untuk tempat berteduh, tempat bersantai. Kemudian yang kedua, manfaat agama atau diniyah, yaitu mendapatkan pahala atau ganjaran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya apa yang telah ditanam lalu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang, maka menjadi sedekah baginya. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya pahala atau ganjaran itu akan terus mengalir selagi tanaman itu masih dimakan atau dimanfaatkan oleh siapapun atau oleh apapun, sekalipun si penanamnya telah tiada atau telah meninggal dunia, bahkan sekalipun kepemilikan tanah itu berpindah ke pihak lain atau ke orang lain. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu, rawahu al-Bukhari. Yang artinya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu ardun, siapa orang yang memiliki tanah, falyazra'ha, maka hendaklah ia menanaminya, aw liyamnahha akhahu, atau diserahkan kepada saudaranya untuk ditanami. Fa in aba, jika tidak mau, falyumsik ardahu, maka hendaklah ia menahan kepemilikan tanahnya atau disewakan kepada orang lain untuk ditanami. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dari hadis tadi menjelaskan bahwasanya Rasulullah sangat menganjurkan untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong. Di situ disebutkan bahwasanya jika kita memiliki lahan namun kita tidak mampu untuk mengolahnya, maka kita serahkan kepada saudaranya, kepada saudara-saudara kita, atau disewakan kepada orang lain. Nah, dengan demikian maka kita tidak disebut sebagai menelantarkan lahan. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adab kita terhadap lingkungan? Nah, kita hidup kapanpun dan dimanapun tidak terlepas dari namanya adab.
Baik itu kita mau makan, mau minum, mau tidur, segalanya ada adabnya. Begitu pula dengan kita terhadap lingkungan. Lalu bagaimana adab kita terhadap lingkungan? Adapun adab kita terhadap lingkungan yaitu yang pertama, tidak mencemari atau merusak lingkungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang dalam firman-Nya Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Dan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Lalu sahabat bertanya, apa dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu? Nabi menjawab, yaitu membuang air besar di tempat umum atau di tempat berteduh manusia. Lalu adab yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kita sebagai manusia patutlah untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Salah satunya yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau tidak sembarangan dalam membuang sampah. Yang ketiga, adab kita terhadap lingkungan yaitu tidak mengeksploitasi atau tidak berlebih-lebihan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat melihat Sa'ad yang sedang berwudu dan berlebihan dalam menggunakan air. Nabi mengkritik, mengapa boros wahai Sa'ad? Sa'ad bertanya, apakah ada pemborosan dalam penggunaan air wudu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ya, walaupun sedang dalam air yang mengalir. Nah, dari hadis tadi menegaskan bahwasanya dalam penggunaan air wudu saja Nabi melarang, bahkan meskipun dalam air yang mengalir. Nah, jadi segala sesuatu yang namanya berlebihan memang tidaklah bagus. Begitu pula dengan halnya cinta. Jangan berlebihan dalam mencintai seseorang. Cintailah sewajarnya saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita ketika melihat ada orang yang mencemari atau merusak lingkungan? Nah, merujuk dalam sebuah hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Yang artinya An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum, barang siapa atau siapa orang yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu, maka ubahlah, biyadih, dengan tangannya, fa illam yastati', jika tidak mampu atau tidak bisa, fa bilisanih, ubahlah dengan lisannya, fa illam yastati', jika tidak mampu, fa biqalbih, ingkari dengan hatinya, wa dzalika, dan yang demikian itu, adhaful iman, adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dari hadis tadi menjelaskan bahwasanya setiap kita diri mempunyai kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan setiap perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar terdapat ada tingkat kemampuannya. Dijelaskan bahwasanya apabila kita melihat kemungkaran di sini masih bersifat umum, termasuklah tadi mencemari lingkungan. Lalu bagaimana? Maka ubahlah dengan tangan. Tangan di sini yaitu kekuasaan. Jika kita mampu mengubahnya dengan tangan kita atau dengan kekuasaan kita, maka ubahlah. Fa illam yastati', jika tidak mampu, fa bilisanih, maka kita ubah dengan lisan, yaitu dengan cara menegur atau menasihati. Dan menasihati di sini dengan cara yang lemah lembut. Fa illam yastati', jika kita tidak mampu, fa biqalbih, maka dengan mengingkari hati, bahwasanya hati kita mengingkari perbuatan tersebut.
dan benci atas perbuatan tersebut. Wadzalika, dan yang demikian itu adaful iman, adalah selemah-lemahnya iman. Pertanyaan selanjutnya yaitu, coba sebutkan dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban terhadap lingkungan atau pelarangan untuk merusak lingkungan. Jadi ada beberapa dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban terhadap lingkungan atau pelarangan terhadap perusakan lingkungan. Di antaranya, yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 205 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kemudian dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Selanjutnya dalam Quran surah An-Nur ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana perilaku kita yang mencerminkan terhadap pelestarian lingkungan? Jadi ada beberapa perilaku kita yang bisa mencerminkan terhadap penjagaan atau melestarikan lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Jangan membuang sampah pada sungai atau jalan. Yang ketiga, mensterilkan jalan dari bahaya. Yang keempat, melakukan penanaman pohon, pendauran ulang. Yang kelima, tidak mengeksploitasi atau tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tugas kita terhadap lingkungan? Jadi tugas kita terhadap lingkungan yaitu yang pertama, al-imarah, artinya mengelola dan memakmurkan bumi. Jadi segala sesuatu yang Allah sudah berikan pada kita, patutlah kita untuk mengelola dan memakmurkannya. Yang kedua, al-muhadadzah, yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan cara menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apa akibat apabila kita tidak menjaga kelestarian lingkungan? Jadi tergambar dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan manusia. Jadi ada beberapa akibat yang akan kita rasakan. Misalnya apabila kita membuang sampah sembarangan, menyebabkan air tersumbat sehingga bisa menyebabkan banjir, dan penebangan pohon maupun penebangan liar akan menyebabkan tanah menjadi longsor, dan pembakaran hutan juga akan mengakibatkan kabut asap dan polusi udara yang tidak baik atau tidak sedap. Demikianlah tadi penyampaian materi dan tanya jawab dari saya tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, baik itu dalam penyampaian materi atau pengucapan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Segala kebenaran murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan murni datang dari saya sendiri.
karena ketidaktahuan saya dan kebodohan saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.